Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan materi tentang kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat usia menurut teori Maslow. Menurut Maslow, manusia mempunyai kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi secara memuaskan melalui proses homeostatis baik fisiologis maupun psikologis. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama, mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang mana kebutuhan tersebut harus terpenuhi jika ingin dalam keadaan sehat dan seimbang. Kebutuhan dasar manusia juga merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dan dibutuhkan oleh setiap manusia dalam mempertimbangkan atau mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Apa sih tujuannya? Karena untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia. Jadi keadaan seimbang fisiologis dan psikologis itulah yang akan kita capai dalam membantu memenuhi kebutuhan klien yang kita asuh atau kita rawat di rumah sakit. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kebutuhan ini juga harus terpenuhi. Ya, kebutuhan manusia ini harus terpenuhi. Apa aja sih kebutuhan manusia? Seperti makan, kemudian air, keamanan, dan cinta yang merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup dan kesehatan. Menurut kebutuhan manusia, menurut Maslow, itu adalah sebuah teori yang digunakan oleh perawat untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Nah, ini dia sekarang. Hierarki kebutuhan Maslow itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan akan keamanan, kemudian yang ketiga kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kemudian keempat kebutuhan akan penghargaan, kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kelima kebutuhan ini harus terpenuhi dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang untuk topik hari ini saya akan membahas tentang kebutuhan fisiologis atau psychologic needs. Nah, ini merupakan kebutuhan pada tingkat yang paling bawah, ya. Jadi di tingkat paling bawah ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu apa aja? Kebutuhan akan udara, kebutuhan akan makan, kemudian kebutuhan akan minum dan sebagainya, yang mana ditandai oleh kekurangan atau defisit. Nah, jadi di sini harus diperhatikan juga ya bahwa sesuatu dalam tubuh yang bersangkutan. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan fisiologis ini. Kebutuhan ini juga disebut dengan kebutuhan dasar, basic needs. Maksudnya di sini adalah jika tidak terpenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya seseorang kelaparan, maka manusia yang bersangkutan akan kehilangan kendali atas perilaku sendiri. Ya, maksudnya sendiri di sini perilaku manusia itu sendiri. Nah, di sini juga harus diperhatikan adalah jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi. Ya, kebutuhan yang lebih tinggi tadi ya, kita akan naik ke atas lagi dari fisiologik, safety, sosial, esteem, kemudian self actualization. Nah, di sini juga dalam kebutuhan fisiologik ini ya, manusia memiliki 8 macam kebutuhan fisiologik. Apa aja? Yang pertama, kebutuhan oksigen dan pertukaran gas. Kemudian yang kedua, kebutuhan cairan dan elektrolit. Kemudian yang ketiga
Yang ketiga itu adalah kebutuhan eliminasi urin dan alfi. Kemudian selanjutnya kebutuhan istirahat dan tidur, kemudian kebutuhan aktivitas, kemudian kebutuhan kesehatan, kemudian kebutuhan seksual. Nah, tapi perlu diingat di sini adalah bahwa kebutuhan seksual tidak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang, tetapi penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia. Oke. Nah, hari ini saya memberikan pembahasannya hanya di fisiologi NICS. Tunggu saya di materi selanjutnya, yaitu di safety NICS. Dadah, sampai ketemu. Semoga anak-anak semua sukses. Terima kasih. Selamat pagi. Belepotan nggak sih bahasanya?